Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko dan teman-teman Geografi 1. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai energi kelautan secara lebih lanjut. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eka Nadira. Saya Dinda Kewa. Saya Zabiela. Saya Susana Diva. Saya Doni Rizky. Saya Muhammad Ghazwan. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara maritim dengan ribuan pulau dan wilayah laut yang luas. Nah, di atas laut itu ternyata menyimpan potensi energi yang luar biasa. Salah satunya datang dari angin laut. Cara memanfaatkan energi angin laut ini mirip seperti pembangkit listrik tenaga angin di daratan. Tapi alatnya khusus dan disebut offshore wind turbine atau turbin angin lepas pantai. Turbin ini dipasang di perairan laut, biasanya di daerah yang anginnya stabil dan juga kencang. Saat angin laut berhembus, bilah turbin akan berputar dan menggerakkan generator yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik inilah yang kemudian bisa disalurkan ke daratan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Energi ini merupakan energi yang bersih dan ramah lingkungan. Nah, energi ini juga perlu dikonservasi dan dikelola dengan bijak. Cara konservasinya bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, memilih lokasi turbin yang tepat. Nah, agar tidak mengganggu ekosistem laut dan jalur migrasi hewan laut. Yang kedua, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan material turbin yang tahan korosi dan mudah didaur ulang. Yang ketiga, melakukan pemantauan berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan pembangkit tidak merusak keseimbangan kehidupan laut. Dengan pengelolaan yang baik, energi angin laut bisa menjadi sumber energi masa depan yang berkelanjutan, efisien, dan tentu saja mendukung pembangunan hijau di Indonesia. Di Indonesia, potensi energi angin laut diperkirakan mencapai 60.647. Namun, pemanfaatannya masih belum cukup memadai dikarenakan biayanya yang relatif tinggi dan juga teknologi yang belum memadai. Potensi ini tersebar di wilayah Indonesia, khususnya di pantai selatan Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Besar harapan kita bahwa di masa depan Indonesia bisa untuk mengembangkan energi angin laut dikarenakan potensinya yang cukup besar tadi. Di dunia, energi angin laut lepas pantai sudah dikembangkan, yaitu di London Array yang ada di Inggris, merupakan energi angin laut lepas pantai yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Selanjutnya ada di Block Island, yaitu ada di Amerika Serikat, merupakan energi angin laut lepas pantai pertama di Amerika. Di Indonesia, energi angin laut lepas pantai belum banyak dikembangkan secara komersil. Namun energi-energi seperti energi angin, yaitu PLTB, sudah cukup banyak dikembangkan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Energi angin laut jadi salah satu sumber energi yang ramah lingkungan, tapi penerapannya masih punya banyak kendala. Contohnya kayak pembangunan dan perawatannya itu butuh biaya yang besar banget karena alatnya itu cepat berkarat akibat air asin dan juga ombak. Selain itu, pemasangan turbin juga bisa ganggu ekosistem laut. Belum lagi cuaca ekstrim kayak badai yang bisa merusak turbin. Jadi, pengelolaannya butuh teknologi yang kuat dan biaya yang tinggi. Kira-kira energi angin laut punya prospek apa ya ke depannya? Energi angin laut memiliki prospek yang luar biasa di masa depan, didukung oleh potensi besar di negara maritim seperti Indonesia.
dan inovasi teknologi yang berhasil mengurangi biaya operasional. Meskipun menghadapi rintangan besar berupa modal awal yang tinggi dan pembangunan infrastruktur yang kokoh, kontribusi berkelanjutannya terhadap pengurangan emisi karbon dan pertumbuhan ekonomi menjadikannya investasi strategis di masa depan. Energi gelombang laut. Energi ini berasal dari gerakan naik turun gelombang laut yang mengandung energi kinetik. Nah, energi gerak itu bisa diubah menjadi energi listrik menggunakan alat khusus bernama Wave Energy Converter atau alat mengubah energi gelombang. Cara kerjanya, ketika ombak bergerak dan menekan alat ini, gerakannya akan memutar turbin atau mendorong udara di dalam tabung sehingga menggerakkan generator. Dari situlah listrik dihasilkan dan bisa disalurkan ke darat. Kelebihan energi gelombang laut adalah bersih, tidak menghasilkan emisi, dan sumbernya selalu tersedia selama ada ombak. Tapi kita tetap harus menjaga keseimbangan lingkungan lautnya. Konservasi energi gelombang laut bisa dilakukan dengan menempatkan alat di lokasi yang tidak mengganggu biota laut dan jalur kapal, menggunakan teknologi ramah lingkungan, dan melakukan pemantauan rutin agar ekosistem laut tetap terjaga. Indonesia memiliki potensi energi gelombang laut sekitar 17 gigawatt, terutama di pantai selatan Jawa, Sumatera bagian selatan, dan wilayah Nusantara Tenggara. Potensi ini menjanjikan karena gelombangnya stabil dan mampu menghasilkan listrik berkelanjutan, cocok untuk kota pelabuhan serta pulau terkecil. Namun, hingga kini pemanfaatannya masih terbatas pada tahap penelitian dan belum dikembangkan secara optimal. Contoh energi gelombang di Indonesia masih dalam pengembangan dalam tahap penelitian dan belum ada pembangkit skala komersial yang beroperasi meskipun potensinya besar. Namun untuk di dunia, contoh yang sudah dikembangkan adalah teknologi Powerbuoy yang dioperasikan oleh perusahaan seperti Ocean Power Technologies di berbagai proyek demonstrasi, serta turbin horizontal yang prinsip kerjanya memanfaatkan gerakan udara yang terdorong oleh ombak untuk memutar turbin. Selanjutnya, ada kendala dan permasalahan energi gelombang. Energi gelombang laut adalah energi yang berasal dari gerakan ombak di laut dan bisa diubah jadi listrik. Tapi, penggunaannya masih punya beberapa kendala. Pembangunan alatnya mahal dan butuh teknologi canggih agar tahan terhadap air, asin, dan ombak besar. Perawatannya juga sulit karena berada di tengah laut. Selain itu, alat penangkap gelombang bisa ganggu kehidupan laut di sekitarnya. Prospek kedepannya, mungkin energi gelombang menjanjikan karena potensinya besar, stabil, dan ramah lingkungan. Namun masih terkendala seperti biaya tinggi dan tantangan teknis, dan juga membutuhkan dukungan teknologi dan kebijakan diperlukan agar dapat dikembangkan secara komersial, terutama di Indonesia yang memiliki potensi laut sangat besar. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.